Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Ya, ini masuk ke pembahasan fisika, lanjutan dari bagian 3. Ini masuk ke bagian 4. Masuk ke bagian 4. Sebenarnya sih soal percepatan dan perlambatan kan sudah saya bilangi untuk dicoba-coba sendiri ya, meskipun ada caranya. Sebelumnya kan sudah ada yang salah itu pengerjaannya ya. Karena itu ya perlu kita coba-coba sendiri juga buat latihan. Boleh tidak usah melihat caranya dulu, kita cobalah di kertas gitu ya. Baik, ini ada soal nomor 5 dan 6, diketahui percepatannya dulu. Diketahui percepatannya dulu. Jadi yang ditanyakan kecepatan akhir atau kecepatan awalnya. Nomor 5, motor yang dikendarai Marquez bergerak dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Saat menyalip Rossi di tikungan yang tajam dengan kecepatan awal 6 meter per second, setelah 3 detik, berapa kecepatan motor yang dikendarai Marquez? Ini diketahui percepatannya dulu. Ya, ini V pertamanya, ya, percepatannya dulu yang diketahui ya. Kita tulis saja A sama dengan 3 meter per second. Ini saat menyalip Rossi di tikungan tajam dengan kecepatan awal, ini kecepatan awalnya ya V1 ya. Setelah ini berarti setelah itu T2 ya. Ada kata setelah ya T2. Ini meter per second, T2 nya 3 second. Sudah bisa dimasukkan ya, yang ditanyakan V2 nya ini. Maka rumus A sama dengan V2 min V1 atau delta V ya, T2 min T1. V2 nya ini yang ditanyakan. V2 nya yang ditanyakan. V2 min V1 nya 6 dibagi T2 nya tadi 3 ya, setelah ini 3, T1 nya jelas 0 ya. Nah, diisikan percepatannya 3 sama dengan V2 min 6 per 3 min 0. Ini sering saya ajarkan ya. Ini kan 3/1, ini bisa jadi 3/1 gitu kan, jadi tinggal dikalikan silangnya. Maka V2 min 6 dikalikan 1, V2 min 6 terus 3 dikali 3 kurangi 0 kan tinggal 3 kali 3 ya. V2 sama dengan, ini kan nanti pindah ke ruas kanan jadi plus ya. 6 ini pindah ke sini jadi plus. Nanti ya jadi plus 6 ya. Kalau pokok pindah itu plus minusnya berubah. 3 kali 3 kan 9, terus ditambah 6 sama dengan 15 meter per second. Sama jawabannya ya. Oke, sekarang soal nomor 6. Berapakah kecepatan awal? Ini ditanyakan kecepatan awalnya. Sebuah bus jika percepatan bus 2,5 meter per second kuadrat ketika di jalan tol yang lurus dengan kecepatan 12 meter per second selama 4 second. Langsung saja ya. Saya tulis tidak pakai diketahui, ditanya jawab, tidak perlu ya. Lihat di sini saja. Diketahuinya V2 min V1 sama dengan T2 min T1.
T1. Saya masukkan langsung kecepatan awalnya yang ditanyakan, kecepatan keduanya tahu, jadi 12 dikurangi kecepatan awalnya yang ditanyakan, V1, terus nah ini T2 nya ya, T2 nya 4, nah T nya yang ke 1 kan 0. Nah ini percepatannya kita masukkan 12 min V1, 4 min 0. Ini biar gak bingung ya, dikasih per 1 ya boleh. Kalau sudah nggak bingung ya langsung aja dikalikan silang. 12 min V1 ini kan dikalikan silang ini. Ini kan 4 kurangi 0 sudah 4 ya, 2,5 kali 4 10 ya, gini. Kalau nggak bisa menghitung begini ya repot. Ini 5 kali 4 20, nyimpen 2, 2 kali 4 8, 8 tambah 2 10. Ini kan komanya satu saja, satu angka di belakang koma ya, jadi ini. Tapi kalau 10,0 ya tinggal 10 saja ya, non 10. Maka min V1, nah ini kalau pindah ke ruas sini jadi minus. Ini pelan-pelan saja lah biar paham, kalau sudah lancar ya bisa cepet. Ini sama dengan min 2, maka V1 sama dengan 2, minnya hilang kan. Ini kan sebenarnya min 1, min 2, jadi min 2 dibagi min 1, jadi 2. Ini kecepatan awalnya 2, benar ya, benar. Oke, kalau gerhana bulan ini ya lihat sendiri, bagus ini kisi-kisinya, ada gerhana bulannya, ada ringkasan materi. Ini kayak hukum Newton, sebutkan hukum Newton 2. Nah, ini masuk ke contoh soalnya. Ini percepatan kan tadi rumusnya delta V per delta T, jadi ini akan sama nanti. Newton, percepatan sebuah benda yang diberi gaya adalah sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sebuah mobil mempunyai massa 3000 kg dari keadaan diam, kemudian bergerak setelah 12 second, berarti T2 setelah ini. Kecepatan mobil mencapai 6 meter per second, ini berarti V2 ya, V2. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil. Nah, ini kan F sama dengan M kali A. A itu kan sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Maka ya F ini gayanya F kan sama dengan M kali A. Langsung aja kita masukkan. F sama dengan masanya adalah 3000 dikali A nya V2 nya tadi 6 dikurangi, ini keadaan diam ya, semula dia diam, maka V1 nya 0 kan, dari keadaan diam. Terus bergerak setelah, berarti T2 nya 12, karena diam ya dari 0, maka F sama dengan 3000 dikali 6 dikurangi 0 ya 6, 12 dikurangi 0 ya 12. Ini bisa kita sederhanakan, 6 per 12 ini kan sama dengan 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. Nah ini 30 bisa kita sederhanakan dibagi 2, yaitu jadi 15. Maka gayanya sama dengan 1500, karena ada nolnya 2 ini, sisa nolnya 2, 1500 Newton.
Newton. Nah, sama. Soal selanjutnya, jika sebuah truk memiliki massa 3 ton dalam keadaan diam, hitunglah berapa gaya truk tersebut jika melaju selama 30 detik dengan kecepatan 18 km per jam. Kalau fisika itu harus menggunakan meter per sekonnya, jadi harus merubah ini dulu, rubah ini. Nah, Newton sendiri, N itu sebenarnya kan satuan dari kilogram meter per second kuadrat. Ini sebenarnya Newton itu ini. Nah, ini kan ton, jadi harus dijadikan kilogram juga. Maka ya ini 3 ton itu sama dengan 3000 kilogram. Nah, kecepatannya, kecepatan jika melaju selama dalam keadaan diam dulu. Ini diam berarti V1-nya 0, T1-nya juga 0. Ini V1-nya 0, T1-nya juga 0. V, ini T2-nya, ini T2, ini V2. Ini 18 km per jam. Kalau dijadikan meter per second, ini, nah ini kan nggak tahu caranya. Begini ya. Jadi harus tahu ini kilometer, itu meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer ke meter turun 3, jadi dikalikan 1000, dikalikan 1000 kan, turun 3, jadi 18.000 meter. Terus 1 jam itu berapa detik, kan second dan detik, jadi 3600 second, kan sebenarnya 18 per 1 jam ya kan. Jadi ini coret nolnya, 180 dibagi 36 itu 5 meter per second. Gitu ya. Maka A nya ya tinggal dikalikan, ini bisa ini jadi gini ya, biar tidak bingung. F sama dengan M 3000, langsung dimasukkan ya, V2 nya kan telah 5, V1 nya 0 dari diam, T2 nya itu 30, terus T1 nya kan dari keadaan diam 0. Ini saya lanjutkan di sini ya, 3000 dikali, nah ini ke 5 per 5 dikurangi 0 kan 5, 30 dikurangi 0 kan 30, ini kan bisa disederhanakan dengan 1 per 6 ya, dibagi 5, 1 dibagi 30 dibagi 5, 6 kali 1/6. Nah ini bisa lagi 30 dibagi 6 kan jadi 5, ini nolnya ada 2, di 500 Newton. Sama kalau ini dikerjakan bertahap, kalau ini, tapi kalau sudah mahir ya pakai coret-coret biar cepet. Nah kalau resultan itu dijumlahkan seperti ini, diketahui dua buah gaya masing-masing, F1 dan F2 30 Newton,
F1-nya 70 Newton dan F2-nya 30 Newton. Bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Berapakah resultan kedua benda tersebut? Ini mereka sama-sama ke kanan. Jadi tidak ada pengurangannya. Ke kanan semuanya. Tidak ada tekanan yang ke kiri atau ke kanan. Beda arah. Jadi sama saja arahnya ke kanan. Maka ya 70 ditambah 30 yaitu 100 Newton. Nah, ini ke kiri dan ke kanan, jadi kan satunya ke kiri, satunya ke kanan, jadi harus dikurangi. F1-nya ini, F2-nya ini. Kalau hasilnya minus, kalah sama kanan, berarti ke kanan. Ini kan ke kiri dulu ini. Terus dan F2-nya ke kanan, maka dikurangi ya, 75 dikurangi 60 sama dengan 15. Nah ini kalah, ini kan lebih beratan ke 75 ini, hasilnya plus ini, jadi arahnya ke kiri karena ke kanannya ini lebih kecil, jadi kalah ini, terseret 15 Newton, jadi arahnya ke kiri. Betul. Ini sebenarnya sama M kali A ya, tapi gravitasi kan percepatan juga, ini sebenarnya sama. Oke, hukum Newton 3 di W ini kan sama dengan M kali A. Percepatan gravitasi kan jadi gantikan G, M kali G ini. Tinggal kalikan saja, 52 kali 10 sama dengan 520 Newton. Ini masanya dicari. Nanti W sama dengan M kali G. W-nya 100 dulu yang ditanyakan. M-nya yang ditanyakan ini. M kali 10. Ini tinggal dicoret saja. Maka M sama dengan 10 kg. Soal selanjutnya, massa sebuah batu di bumi 20 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram dan percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi berkurang, berapakah berat batu ketika dibawa ke bulan? Ini kita garis bawahi dulu. Yang penting-penting, percepatan gravitasi bulannya 1/6 percepatan gravitasi bumi. Berapakah berat batu ketika dibawa ke bulan? Berkurangnya. Jadi W bumi dikurangi W bulan. Ini berapa? W-nya bumi itu kan M kali G ya, 20 kali 9,8. Langsung saja ya. Kalau perkaliannya begini, ini kan koma ya, komanya hilang ini karena pada nolnya, jadi hilang, nolnya ini hilang, maka tinggal 98 kali 2. 8 kali 2 16, 9 kali 2 18 tambah 1 196. Ini ketika di bumi. Ketika di bulan masanya tetap ya, 20 kali 1/6 dikali 9,8. Ini kita kerjakan dulu. 9,8 dibagi 6, kita kalikan 10 keduanya. Ini 98, ini 60. Kalau dikalikan 2 sudah
120 ya, jadi dikalikan 1, 60, ini 8, 38 kurang dari 60, maka dikasih koma, ini 380 jadinya. Kalau dikalikan 6 sudah mendekati ya, 60 dikalikan berapa yang mendekati 380, dikalikan 6, jadi 360. 80 dikurangi 60, 20, 200. Kalau dikalikan 4 melebihi 200, yang dikalikan 3, 180, sisa 20 lagi, nanti ya 3 terus, maka ya jadi 1,6 ya, dibulatkan saja. 20 kali 1,6 kan 1,6, 3 ini dihilangkan saja, ini dibulatkan, maka ya seperti ini tadi hitungannya, tinggal 16 kali 2. 16 kali 2 yaitu 32 Newton. Nah, ini berkurang berapakah? Ya tinggal 196 dikurangi 32. 6 dikurangi 2, 4. 9 dikurangi 3, 6. Satunya turun, 164 Newton. Sama. Ya, silakan dicoba-coba, harus dicoba memang ini biar paham. Nanti bahasan selanjutnya ke soal ini ya, dan seterusnya. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.